Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, pagi hari ini kita kembali bertemu dalam acara sarapan GPDI Situbondo. Pagi ini renungan yang akan saya bawakan, saya beri judul Perkataan. Mari kita sama-sama membaca dalam kitab Amsal pasal yang ke-18 ayat yang keempat. Amsal 18 ayat yang keempat. Perkataan mulut orang adalah seperti air yang dalam, tetapi sumber hikmat adalah seperti batang air yang mengalir. Dikatakan perkataan mulut orang adalah seperti air yang dalam. Ini mempunyai arti bahwa perkataan mulut orang tidaklah mudah untuk dipahami dan sulit untuk diduga-duga. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengenai perkataan, saya ada sedikit cerita. Di kantor tempat saya bekerja, saya mempunyai seorang teman. Teman saya ini orang yang rajin bekerja, tergolong orang yang punya semangat kerja yang tinggi ya Bapak Ibu Saudara. Dia mempunyai kedisiplinan yang tinggi dan dia mau mengerjakan apapun tugas yang diberikan kepada dia. Nah, satu kali teman saya ini melakukan sebuah kesalahan ya Bapak Ibu Saudara. Dia ketika melakukan sebuah kesalahan ini, dia dipanggil oleh dua orang atasan saya. Atasan yang pertama, dia cerita kepada saya kalau memarahi teman saya ini dengan mengeluarkan kata-kata, "Bodoh kamu, gimana sih kerjaan kamu?" Nah, atasan yang kedua juga sama, ketika itu memarahi teman saya ini di depan banyak orang dengan suara yang lantang sehingga bisa didengar oleh seluruh orang yang ada di kantor pada saat itu. Kata-kata yang dikeluarkan juga hampir sama ya Bapak Ibu Saudara. Mengeluarkan kata-kata, "Bodoh kamu, gimana sih kamu kerjanya? Bisa kerja enggak sih? Tahu enggak sih kalau kerjaan kesalahan yang kamu lakukan ini bisa mengakibatkan sesuatu yang fatal." Nah, Bapak Ibu Saudara, selesai dimarahin, teman saya ini curhat ke saya. Dia cerita kalau saat itu dia itu benar-benar posisinya itu, kondisinya itu langsung hilang semangat kerjanya. Dia putus asa, dia langsung memiliki pemikiran-pemikiran negatif tentang dirinya sendiri. Sampai dia itu memutuskan saat itu untuk berhenti bekerja. Dia bilang kepada saya, "Apa benar ya saya ini tidak bisa kerja? Apa benar ya ternyata saya ini seperti yang diomongkan, kalau saya ini tidak becus dalam pekerjaan saya," gitu Bapak Ibu Saudara. Nah, dengan ketika dia selesai dimarahin, dia ini langsung tidak enak tidur. Dia cerita ke saya dia tuh tidak enak makan, dan ketika melakukan pekerjaan tidak seperti biasanya. Dia yang tadinya semangat mau disuruh ke sana, disuruh ke sini, dia tuh mau gitu ya, melakukan pekerjaan apapun mau. Ketika selesai dimarahin itu, habis dimarahin itu dia tuh malah seperti orang tidak semangat kerja gitu. Masuk kerja ya wis asal kerja gitu kan. Nah, ketika atasan saya melihat kondisi teman saya yang seperti ini, seperti galau gitu dalam bekerja, dia memanggil teman saya ini. Teman saya ini dinasehati, atasan saya ini menasihati dengan kata-kata yang lembut, kata-kata yang menguatkan teman saya ini. Kata-katanya yang bisa menghibur hati teman saya ini ya Bapak Ibu Saudara. Sehingga ketika selesai dinasehati sama atasan saya, teman saya ini kembali semangat dalam bekerjanya. Dari pengalaman teman saya tersebut tuh saya menarik sebuah pelajaran bahwa perkataan negatif yang keluar dari mulut seseorang itu bisa menyebabkan orang yang mendengar itu merasa putus asa, bisa sakit hati, bisa menyebabkan semangat menjadi kendor. Tetapi perkataan yang baik atau perkataan yang positif yang keluar dari mulut seseorang itu bisa menimbulkan ketenangan di dalam hati. Mari kita baca dalam Amsal pasal 15 ayat yang ke-1. Amsal 15 ayat yang ke-1. "Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah." Dan di dalam Amsal 15 ayat 4. "Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati." Nah, Ibu Saudara, kita tahu bahwa perkataan yang dikeluarkan dari mulut seseorang itu dikuasai oleh sebuah organ tubuh yang sangat kecil dan tersembunyi, yaitu lidah. Dalam Yakobus 3 ayat 5 dikatakan, Yakobus 3 ayat 5, "Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar." Nah, Pak Ibu Saudara,
Saya juga pernah membaca dalam sebuah artikel ya, bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari kita menjumpai beberapa tipe orang di sekitar kita. Yang pertama, ada orang yang lembut dan manis tutur katanya, diikuti dengan perbuatan-perbuatannya yang juga baik hati, yang perbuatan-perbuatannya juga menyenangkan hati orang. Nah, tipe orang seperti ini adalah memang benar tipe orang yang baik, bijaksana, dan jujur hatinya. Tipe orang yang kedua, ada yang tutur bahasanya manis, tetapi memiliki hati dan perbuatan yang jahat atau serong hatinya. Tipe orang seperti ini adalah tipe orang yang lain di depan, lain di belakang. Jadi dia di depan ngomong apa, di belakang lain lagi omongannya ya Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, ada orang yang tutur bahasanya memang kasar dan jahat pula hatinya. Nah, ini memang adalah tipe orang yang benar-benar jahat ya Bapak Ibu Saudara. Jadi setiap perkataan yang diucapkan oleh tipe orang yang seperti ini bisa membuat orang yang mendengarnya merasa sakit hati ketika mendengarnya. Bapak Ibu Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita sama-sama mau belajar untuk bisa mengendalikan setiap perkataan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita mau belajar untuk menjadi tipe orang yang pertama ya Bapak Ibu Saudara, tipe orang yang tutur bahasanya baik, tipe orang yang tutur bahasanya manis, lembut didengar, dan juga tidak cuma sekedar tutur bahasanya aja, tidak cuma sekedar perkataannya, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari, perbuatan-perbuatan kita juga mencerminkan akan firman Tuhan. Dalam Yakobus 3 ayat 8, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Bapak Ibu Saudara, katakan tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Tapi kita percaya bahwa sebagai anak-anak Tuhan Yesus, hanya Roh Kudus yang memampukan kita untuk mengendalikan lidah kita. Hanya Roh Kudus yang mampu untuk menolong, mengubahkan setiap hidup kita. Mari renungan pagi ini mengajak saya dan juga Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita bisa menguasai setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Biar perkataan kita bisa menjadi berkat buat banyak orang. Biar perkataan kita, setiap perkataan yang keluar dari mulut kita bisa memberkati orang lain. Demikian Bapak Ibu Saudara, renungan firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pagi hari ini, kiranya bisa menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.